Shalom, puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami di ibadah Kul Online GBI Rayon 17 Lampung. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara anggota Kul untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan malam hari ini. Haleluya! Yuk sama-sama kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, sebab Dia baik buat setiap kita. Amin. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Mari umat Kul yang dikasih Tuhan Yesus, angkat suaramu dan tinggikan Dia. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita bawa pujian kita malam ini kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, biar Tuhan disenangkan lewat apa yang kita berikan malam hari ini. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku
Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan biar hari ini, biar malam ini, Dia menemukan penyembah-penyembah itu ada di dalam hidup saya dan hidup saudara. Kami sembah Engkau, Yesus. Terus sembah Tuhan. Tarik kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terus bawa kami semakin melekat, tinggal dalam hadirat-Mu. Syatakaralaba katakaralaba ralaba 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 ralaba. Syadaralaba ralaba 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 ralaba. Karalaba katakaralaba karalaba ralaba. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang tulus bagi setiap kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu malam ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam Cool Online GBI Rayon 17. Selama 2 bulan ini, tema gereja lokal kita adalah Calling to Worship. Karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang menyembah di saat atau masa yang sulit. Sebelum saya melanjutkan untuk menyampaikan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu yang terbatas, supaya pesan-Mu yang Kau titipkan pada hamba-Mu dapat hamba sampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Beracaralah Tuhan Roh Kudus, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Beracaralah Tuhan Roh Kudus, supaya Engkau menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbicara tentang penyembahan, penyembahan itu bukan hanya waktu kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu penyembahan kepada Tuhan kita. Tetapi penyembahan berbicara tentang sikap hati dan tindakan kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Dia, untuk mentaati firman-Nya. Nah, bagaimana saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami kesukaran, saat kita mengalami masa dalam padang gurun kita? Apakah kita dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Bagaimana tindakan kita benar di hadapan Tuhan sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan? Karena itu hari ini saya akan berbicara tentang 3 hal bagaimana kita dapat menyembah Tuhan di masa-masa kesukaran kita.
Bagaimana bentuk tindakan dan hati kita dapat menyembah Tuhan dan memuliakan namanya. Yang pertama, korban ucapan syukur. Ketika kita berada dalam masa yang sukar, marilah kita belajar untuk menyembah dengan hati yang mengucap syukur. Sebagai bentuk korban syukur kita kepada Tuhan. Apa itu korban syukur? Korban syukur menunjukkan kerelaan hati kita untuk memuliakan nama Dia dan mengakui segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mudah sekali bagi setiap kita untuk dapat memuji Tuhan, untuk dapat mengucap syukur di saat kita semua berada dalam posisi oke-oke saja. Semua baik-baik saja. Mudah sekali bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi tidak gampang kita bisa mengucap syukur ketika kita berada pada posisi yang sulit, ketika kita berada pada masa kesukaran, apalagi pada masa lembah kekelaman kita. Ibrani 13 ayat 15 katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak, Ibu, Saudara, penyembahan itu adalah pilihan. Ketika kita berada di dalam masa yang sulit, adalah pilihan bagi setiap kita. Apakah kita mau memilih untuk tetap mengucap syukur atau kita mengeluh? Ataupun kita memilih untuk mengomel atau kita memilih untuk percaya kepada Tuhan? Bagaimana supaya di dalam masa kesulitan ini, di dalam masa kesukaran ini kita dapat menyembah dengan menaikkan korban ucapan syukur? Kita harus belajar fokus Bapak, Ibu, Saudara pada Tuhan kita yang besar, bukan pada masalah kita yang besar. Kadang kita tidak ingat atau mungkin kita tidak sadar apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Di masa-masa lalu kita, apa yang Tuhan buat, segala kebaikannya, bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Kadang kita lupa, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel juga tidak sadar apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian melewati padang gurun. Ketika bangsa Israel memasuki padang gurun, bagaimana kita melihat bangsa Israel itu sering kali mengeluh, sering kali bersungut-sungut. Karena yang bangsa Israel lihat, yang bangsa Israel fokuskan hanya kebutuhan mereka sehari-hari. Hanya masalah yang mereka hadapi setiap saat. Ketika mereka haus, tidak ada air. Ketika mereka lapar, tidak ada roti, tidak ada makanan untuk dimakan. Mereka lupa bagaimana Tuhan sudah memberikan mujizat yang luar biasa, mujizat yang spektakuler kepada bangsa Israel. Bagaimana waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, kepada Raja Firaun, sehingga Raja Firaun memperbolehkan mereka untuk keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan dengan caranya yang ajaib. Bagaimana bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengah Laut Merah yang sudah dikeringkan. Bangsa Israel tidak sadar apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Karena fokus mereka pada masalah mereka, bukan kepada Tuhan yang besar. Ketika kita berada dalam masa yang sulit, kalau kita mau belajar mengucap syukur, kita harus fokus kepada Tuhan kita yang besar, kepada tangannya yang besar, kepada kuasanya yang ajaib, bukan kepada masalah kita yang besar, bukan kepada masalah kita yang bertubi-tubi datang. Kalau fokus kita kepada masalah kita, maka kita tidak dapat menaikkan ucapan syukur. Tetapi kalau fokus kita kepada tangan Tuhan yang besar, kepada kuasanya yang ajaib, maka kita akan bisa menaikkan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena masih ada Tuhan yang pasti dapat menolong kita. Marilah kita belajar untuk fokus kepada Tuhan kita yang besar,
bukan kepada masalah kita yang besar. Untuk dapat kita mengucap syukur, kita harus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan yang ajaib, mengakui kehebatan dan kesanggupan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita juga harus belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat mengucap syukur, kita harus belajar menetapkan hati kita. Untuk kita dapat mengucap syukur, kita harus belajar untuk menetapkan hati kita. Di tengah kesulitan, kita harus tetap pegang janji Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak mungkin ingkar janji kepada janjinya, kepada hidup kita. Tuhan itu tidak mungkin menipu kita. Karena itu kita harus tetap pegang janjinya dalam kehidupan kita. Di masa-masa sulit kita sekalipun. Di tengah masa kesesakan kita sekalipun. Kita harus belajar untuk menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Dan kita pegang janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ucapan syukur itu adalah tanda kita percaya bahwa kemenangan itu sudah menjadi bagian kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya salah satu arti dari ucapan syukur atau bersyukur dalam bahasa Yunani yaitu eucharisteo adalah menang. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah kita harus memposisikan keadaan kita pada posisi yang menang. Ketika kita dalam lembah kekelaman, kita mengeluh berarti kita pada posisi yang kalah. Kalau kita memilih untuk mengucap syukur, kita berada pada posisi yang menang. Kita harus menetapkan hati kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pada posisi di atas, kita di bawah dan kita menyembah Dia. Dan kita harus membangun iman percaya kita. Bahwa kita ada pada posisi yang menang pada saat kita mengucap syukur. Ingat, arti mengucap syukur adalah menang. Jadi kita harus memposisikan diri kita, keberadaan kita pada posisi yang menang. Di dalam Habakuk 3 ayat 17-19 dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dalam ayat-ayat ini, Nabi Habakuk katakan, meskipun tidak ada penghasilan, tidak ada yang menghasilkan di dalam kehidupannya, tetapi dia memilih untuk tetap bersorak kepada Tuhan. Untuk dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan dia berkata bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Tuhan yang membuat kakinya seperti kaki rusa. Kalau kita berbicara tentang kaki rusa itu berfungsi untuk berjalan dengan lincah di berbagai medan termasuk bukit batu dan melewati rintangan, serta bertahan hidup di lingkungan yang keras. Bentuk kaki dan telapaknya yang khusus memungkinkan mereka untuk menaklukkan berbagai jenis tanah. Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai kekuatan kita, kita menempatkan Tuhan sebagai gunung batu kita, maka kaki kita akan gesit untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan hikmatnya dan perintahnya, kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan kita mentaatinya, percayalah Tuhan adalah kekuatan kita dan tuntunannya yang memampukan kita untuk dapat melewati hari-hari kesesakan kita. Waktu kita mau menyembah Tuhan dengan korban ucapan syukur, kita harus belajar untuk menempatkan atau memfokuskan Tuhan yang besar daripada masalah kita yang besar. Kita harus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan kita yang hebat.
Kita harus berada pada posisi yang menang. Karena ucapan syukur artinya adalah menang. Dan yang terakhir, kita berjalan dengan tuntunannya. Seperti kaki rusa yang gesit, Tuhan adalah kekuatan kita. Yang kedua, korban persembahan. Pada zaman perjanjian lama, mezbah adalah tempat di mana bangsa Israel menaruh korban bakaran pada Tuhan. Tanpa korban persembahan, mezbah hanyalah perangkat biasa yang tidak ada gunanya. Keluaran 29 ayat 18 katakan, kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Seperti bangsa Israel yang membawa mezbah korban bakaran yang wanginya harum di hadapannya, maka ketika kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan, inilah bentuk penyembahan kita. Korban itulah yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit kepada kehidupan kita. Korban persembahan itu kita harus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus persembahkan selalu di hadapan Tuhan supaya menjaga api kita untuk tetap menyala. Pada zaman perjanjian baru, kita nggak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran. Tetapi di dalam Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam ayat ini katakan bahwa kita harus membawa kehidupan kita seluruhnya, kita taruh di mezbah Tuhan. Kita harus mempersembahkan milik kita, kehidupan kita, keinginan kita, waktu-waktu kita harus persembahkan kepada Tuhan. Kalau api kita mau terus menyala, maka kita harus memberikan korban persembahan itu pada masa apapun, pada masa sukar sekalipun. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan seperti persembahan ucapan syukur, persembahan misi, persembahan diakonia, atau perpuluhan ataupun buah sulung, kita harus tetap memberikan kepada Tuhan. Pada masa-masa yang sukar, ketika Tuhan menuntun kita untuk memberikan persembahan khusus, kita harus belajar untuk mentaatinya. Karena itu merupakan korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan pada masa kesukaran kita. Kita harus belajar taat ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk menabur untuk seseorang, atau untuk menabur untuk gereja, atau untuk menabur pada siapapun. Kita harus belajar taat. Ketika kita mentaatinya, kita menaburnya, maka kita akan menuai berlipat ganda sesuatu hal yang tidak kita pernah pikirkan, karena itu adalah korban persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang Tuhan ingin kita berikan, marilah kita berikan dengan hati, dengan sukacita. Persembahan khusus yang Tuhan ingin kita berikan, marilah kita memberikannya dengan sukacita, karena itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, korban remuk hati. Mari kita buka ayatnya di dalam Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 51 ayat 17 katakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Orang yang remuk hati adalah orang yang kecewa, orang yang hatinya disakiti, hatinya difitnah, orang yang dicaci maki, ataupun orang yang kehilangan. Ketika kita mengalami kekecewaan dan sakit hati, rasa-rasanya tidak bisa mengampuni. Bawalah hati kita kepada Tuhan. Belajarlah untuk mulai mengampuni,
Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa mengampuni itu adalah bentuk dari penyembahan. Kalau kita katakan kita cinta akan Tuhan, kita cinta akan Yesus kita yang ajaib, kita harus belajar untuk mengampuni. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bagi kita untuk mengampuni. Apalagi kalau begitu banyak kesakitan atau begitu banyak luka yang dialami oleh seseorang karena disakiti. Memang tidak gampang untuk mengampuni. Tetapi ketika kita menyerahkan sakit hati kita kepada Tuhan, kita menyerahkan hati kita yang kecewa, hati kita yang sakit, hati kita yang pedih karena begitu banyak beban yang kita alami. Waktu kita menyerahkan kepada Tuhan dan kita berkata kepada Tuhan, aku gak sanggup untuk mengampuni tanpa kemampuan-Mu Tuhan, tanpa kasih-Mu. Tetapi waktu Tuhan mengarahkan tangannya kepada hati kita dan Tuhan memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kehidupan kita, percayalah kita bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa mengampuni adalah salah satu bentuk penyembahan. Jika kita cinta Tuhan, maka kita akan bisa mengampuni bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Dan kasih-Nya itu lebih daripada cukup untuk memberikan kita pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dengan keberadaan hati kita. Kalau hari-hari ini mungkin hati kita hancur, kalau mungkin hari-hari ini hati kita remuk, marilah kita datang kepada Tuhan saat ini. Minta Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Minta Tuhan memberikan, minta Tuhan mengambil hati kita yang sakit dan memberikan hati yang baru kepada kita. Sehingga kita dapat mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Dan waktu kita melepaskan pengampunan, percayalah itu adalah satu bentuk korban penyembahan kita kepada Tuhan. Dan waktu kita mengampuni seseorang, maka ada kelegaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada pintu-pintu yang selama ini kelihatannya tertutup akan Tuhan bukakan. Bahkan segala sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup untuk memberikan segala mujizat bagi setiap orang yang hatinya bersih. Mari kita tunduk kepala, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan dengan keterbatasan hamba-Mu. Tetapi aku percaya Roh Kudus Tuhan menyempurnakan Tuhan firman ini. Sehingga setiap kami dapat mengerti Tuhan dan melakukan Tuhan penyembahan kami di masa-masa sukar sekalipun. Kami dapat tetap menyembah Tuhan kita yang ajaib di masa-masa padang gurun kita. Marilah Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Kalau ada hati-hati yang remuk dan hancur saat ini, marilah Tuhan Engkau yang jamah. Engkau yang memberikan kasih-Mu untuk kami dapat mengampuni segala sesuatu keadaan yang terjadi. Bahkan Tuhan ajar kami untuk selalu Tuhan dapat memberikan korban syukur kepada-Mu. Dengan sungguh-sungguh fokus kepada Engkau yang besar, tangan yang kuat dan ajaib Tuhan. Juga Tuhan ingatkan setiap kami untuk tidak lupa untuk memberikan korban persembahan kami kepada-Mu sebagai bentuk penyembahan. Untuk kami tetap melakukan apa yang Kau mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kembali. Hamba-Mu sudah selesai. Biar Engkau Tuhan Roh Kudus yang sungguh-sungguh menjamah dan menyentuh hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tiba saatnya kita dapat memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita dapat men-scan kris
Yang kedua, kita dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Dan yang ketiga, saudara dapat memasukkan persembahan saudara di dalam amplop dan dapat memasukkan di dalam kotak persembahan di gereja. Tiba saatnya kita untuk mengakhiri Cool Online ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan untuk dapat menabur dan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah taburan kami Tuhan dapat dipakai Tuhan untuk memperluas Tuhan kerajaan-Mu. Dan sekarang Tuhan, kalau kami akan mengakhiri Cool Online ini Tuhan, biarlah setiap kami menerima berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Mari kita buka hati kita angkat tangan kita, dan saat ini terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, juga persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.